kemudian nanti dikirim ke titik, koordinat yang putus, lalu kabelnya itu diangkat dulu ke atas kapal, Mhm. kemudian diperbaiki di atas kapal. Setelah Mmm. disambung lagi, dikasih proteksi, kemudian ditaruh lagi di bawah laut. Ini kayak kalau di rumah kabel putus dikasih isolasi gitu aja ya? Ah, seperti itu, Mas. Sebenarnya Iya, begitu? iya. Wow. Merdeka. Hari ini podcast Nusantara ingin membahas satu isu yang sebenarnya sangat penting tapi jarang ada yang mau tahu, jarang ada yang mau membahas. Karena kita bicara soal jaringan dan pada ujungnya, pada akhirnya kita bicara soal internet, Internet of Things, hal-hal yang selama ini kita pakai dalam keseharian kita dalam konteks komunikasi. Maka hari ini kami mau mengundang satu narasumber dan narasumber ini penting sekali untuk kita tanya, kita gali lebih dalam. Beliau adalah Dia Nugrah Febriansah atau biasa dipanggil Mas Odi. Selamat datang Mas Odi. Selamat sore, Mas Sarto. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, bebas. Oke. Dan, Mas Odi Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Kementerian, eee, Kominfo, Kominfo. betul. Dan ini kadang-kadang suka suka ada Kementerian Kominfo, terus ada Bakti. Saya juga sering dengar Bakti. Mhm. Boleh cerita sedikit nggak singkatan apa tuh Bakti? Iya, jadi Bakti ini kependekan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Jadi Bakti ini adalah salah satu dari satker di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang punya penugasan khusus, membangun dan menyediakan layanan telekomunikasi di daerah yang tidak layak secara komersial. Tidak layak secara komersial. Kami terbentuk sejak tahun 2006. Oh, 2006. Sejak 2006, Mas Sarto, kemudian, terakhir kami berganti nama menjadi Bakti di tahun Oke. 2018. Oke. Ya kenapa hari ini kita ngobrol-ngobrol karena salah satu isu yang strategis kan kita bicara negara kepulauan ya, dan negara kepulauan itu harus dijaga dalam satu kondisi komunikasi, jaringan yang solid, satelit kah, bawah laut kah gitu ya, dan, selalu kita suka nanya nih dan suka jadi meme lah, bercandaan lah gitu kan, alah ya jaringan kita parah, lemah dan lain-lain. Mhm. Tapi sebenarnya kalau kita mau bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara tuh sebenarnya situasi atau kondisi jaringan kita tuh kalau dibandingkan seperti apa? Ya, jadi tadi Mas Sarto sudah bilang bahwa, kita ini kepulauan. Mhm. Tentunya kalau dibandingkan dengan negara Asia atau Asia Tenggara lainnya itu tidak seimbang. Mmm. Tantangan geografis kita jauh lebih sulit, jumlah pulau yang, ribuan, kemudian penyebaran penduduk juga, sehingga, upaya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi jauh lebih berat. Jadi lebih berat dan lebih mahal tentunya. Jadi memang kita, eee, dengan program pemerintah, memberikan, stimulus kepada penyelenggara telekomunikasi untuk terus, bisa menyelenggarakan layanannya sampai dengan ke seluruh pelosok. Mmm. Saya suka mendengar istilah palaparing gitu ya. Bagaimana itu relasinya dengan tadi daerah-daerah yang sebenarnya tidak tersentuh secara komersial? Iya, jadi kalau Mas Harto mungkin, ingat palaparing itu, sumpahnya Patih Gajah Mada ya. Ah, betul betul betul. Jadi zaman Majapahit dulu, beliau bersumpah bahwa, sampai dengan bisa mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, tidak akan memakan atau menikmati sesuatu yang dia suka. Ya. Maka filosofi inilah yang dipakai oleh kami di Kementerian Kominfo untuk berusaha menyatukan, pulau-pulau yang sempat tidak terhubung dengan, infrastruktur telekomunikasi khususnya di backbone atau Mmm. di, Mmm. jaringan tulang punggung. Mmm. Jadi, dengan palaparing, ini kami, menghubungkan, setiap ibu kota kabupaten di seluruh, Nusantara, sehingga mereka sekarang punya, layanan backbone telekomunikasi. Jadi terakhir di Palaparing ini kami menghubungkan di 57 ibu kota kabupaten, sehingga sekarang kita bisa sebut bahwa seluruh ibu kota kabupaten sudah punya, drop point untuk backbone infrastruktur telekomunikasi. Oke. So, ini kita bicara, ini peta terbaru ya berarti ya, terkini ya? Iya, jadi yang warna biru ini Mas Arto, itu yang menandakan, jaringan Palaparing sebagai jaringan pelengkap backbone telekomunikasi dari yang hijau. Jadi kalau yang hijau ini sudah,
existing dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi, BUMN maupun swasta. Swasta. Kemudian yang biru dan merah itu adalah jaringan palaparing yang dibangun atas inisiatif pemerintah. Jaringan ini artinya kemudahan mereka untuk bisa mengakses informasi secara digital, misalnya begitu ya? Endingnya adalah konten berupa internet yang kita tahu ya. Ya. Jadi kalau bilang jaringan internet pasti kita bicara ini nih berarti ya? Ini adalah sarana pendukung utamanya. Ya. Salah satu sarana pendukung utama. Jadi palaparing ini menggunakan teknologi fiber optik, Mas Harto. Jadi kalau fiber optik fisiknya adalah kabel. Baik itu ditanam di darat maupun ditanam di laut. Jadi kalau tadi kita lihat gambar peta itu adalah perpaduan antara kabel laut yang digelar di darat dan juga digelar di laut. Nah, kabel ini adalah kabel backbone, optical fiber, kapasitasnya besar. Kita bicara sebesar apa sih? Sebesar mungkin kurang lebih paling besar sebesar ini. Ini dua ini? Dua ini, iya, paling besar. Oh. Ini termasuk dengan cladding pelindungnya. Ya. Ini yang kayak di bawah laut itu ya? Betul. Yang disebut fiber optik itu? Betul, betul. Di dalam itu serat kaca. Nah, di dalam serat kaca itulah informasi diteruskan. Nah, jadi backbone ini seperti kalau di listrik itu seperti sutet. Jaringan tinggi, tegangan tinggi. Nah, bisa sampai ke internet yang tadi Mas Arto tanya ke masyarakat, itu memang memerlukan jaringan tambahan yang namanya adalah middle mile dan last mile. Jadi sehingga setiap rumah atau setiap lokasi itu akan punya koneksi internet. Jadi pemerintah melalui program Palaparing ini telah membangun bagian yang paling sulit, paling mahal, dan paling berat di sektor telekomunikasi, sehingga setiap ibu kota kabupaten itu sudah punya seperti gerbang tol. Ya. Nah, kemudian dari gerbang tol udah ada stop kontaknya. Sudah ada stop kontak besar. Ya, stop kontak besar. Stop besar. Nah, dari gerbang tol ini sampai ke rumah-rumah itu tentunya perlu ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, sampai jalan desa. Ya. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana membangun jalan sampai dengan ke desa ini oleh penyelenggara telekomunikasi sudah punya izin. Jadi kami berharap teman-teman penyelenggara telekomunikasi itu bisa menyediakan layanan sampai ke desa dengan memanfaatkan Palaparing ini. Ya, itu yang kemudian jadi permasalahan ketika inisiatif itu dijalankan di daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang tidak memiliki nilai komersial. Betul. Sehingga itu harus dilakukan secara langsung oleh pemerintah sendiri. Betul, Pak Harto. Itu berapa besar kawasan yang memang tidak tersentuh secara komersial, dan sudut pandang komersial atau tidak itu biasanya dari mana? Dari jumlah penduduk kah misalnya? Iya. Jadi yang pertama pasti dari jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk ini adalah calon dari pelanggan yang nanti akan membelikan layanannya, membelanjakan uangnya untuk layanan telekomunikasi. Kemudian yang kedua adalah ada jangka waktu menengah sampai jangka waktu panjang. Kota-kota ini tidak menjadi priority list dalam pembangunannya penyelenggara telekomunikasi. Jadi kita bicara perencanaan 10 sampai 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, pemerintah mencantumkan 57 kota kabupaten ini sebagai jalur pembangunan Palaparing. Sehingga nggak harus nunggu sampai 10 atau 20 tahun ke depan, sejak 2018, 2019, backbone network itu sudah hadir di 57 kota kabupaten. Kalau saya suka mendengar istilah 3T gitu ya, 3T. Bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan daerah 3T itu? Ya, jadi terminologi 3T ini kita gunakan untuk mendeskripsikan wilayah yang pertama adalah tertinggal, terluar, dan juga terdepan. Jadi biasanya 3 kategori wilayah ini yang dianggap tidak layak secara komersial. Tapi 3 wilayah ini pun sekaligus menunjukkan berada terdepan wilayah NKRI. Betul. Sehingga tentunya harus dibangun. Nah, dengan bakti fokus kepada wilayah 3T ini, berharap ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada penyelenggara telekomunikasi. Sehingga pembangunan berikutnya itu bisa dirasa lebih mudah bagi teman-teman penyelenggara untuk menyediakan layanannya di sana. Kita bicara sekarang seluruh daerah di Indonesia sudah tercover sebenarnya dalam konteks Palaparing tadi.
Belum ke providernya loh, masih ke Ya. sudah semua berarti? Jadi palaparing plus ditambah jaringan existing penyelenggara telekomunikasi yang dibangun, yang warna hijau tadi, Betul. kita bisa klaim bahwa seluruh ibu kota kabupaten di Indonesia itu sudah memiliki jaringan backbone telekomunikasi. Betul, tinggal kemudian apakah, penyedia jasa jaringan tadi mau masuk atau tidak gitu ya? Betul, melakukan ekstensi, jaringan sampai ke rumah-rumah, Ya, calon pelanggannya tadi, ya. Mas Harto. Case apa atau kasus apa yang menarik misalnya dalam proses pembangunan tersebut ya, yang kemudian kita bisa tahu tahu ceritanya dan kemudian mengapresiasi proses itu? Iya, jadi kalau di peta tadi kita membagi menjadi 3 wilayah, Hmm. wilayah barat, wilayah tengah, dan, wilayah timur. Mmm. Nah, dari ketiga area ini, yang paling berat adalah wilayah timur. Satu, panjang kabelnya memang yang paling panjang di antara ketiganya. Iya. Jadi, dari 12.000 kita, mencatat ada sekitar, lebih dari sepertiga itu adanya di wilayah timur. Kemudian jumlah titik, kota dan kabupaten yang, ter-cover itu Ya. juga jumlahnya paling banyak. Kemudian dari sisi kondisi geografis, itu Mmm. pun juga, paling sulit karena, khususnya di wilayah Papua, daratannya maupun di perairannya. Lalu selain geografis juga ada kondisi sosial dan juga, kami merasakan bahwa koordinasi lintas kementerian lembaga itu sangat Itu penting. penting, betul. Sehingga, terima kasih atas dukungannya dari teman-teman kementerian lembaga yang, eee, terkait, dengan lingkungan, dengan tata ruang laut Ya itu. PUPR segala macam itu Betul, jadi PUPR, strategis banget ya? sangat sangat Mas Harto. Jadi makanya, pencapaian Palapar ini bisa klaim sebenarnya ini, bukan prestasi Kementerian Ya, Kominfo ya, ya. saja, tapi hasil koordinasi dengan Iya. antar kelembagaan. Ini kalau bayangin kayak gini tuh kita udah bayangin kayak tim ekspedisi gitu loh, adventurer gitu ya, mungkin bukan bukan lagi kayak orang-orang IT kali ya? Iya, betul Mas, betul. Karena IT itu, telekomunikasi hanya satu sektor Satu saja, sektor, tapi mencapai ke titik lokasi yang dituju untuk ya dibangun, babat hutannya gitu membabat gimana? hutan, naik gunung, kemudian, tim penyelam, Nah, termasuk, soal tim penyelam ya, eee saya suka dengar kan kalau di WA-WA nggak tahu ini hoax atau enggak gitu mhm, ya, hoax atau enggak, kadang-kadang ada jaringan fiber optik bawah laut gitu yang mhm, rusak gitu. Saya langsung bayangin itu benar-benar penyelam turun gitu, benerin satu-satu gitu. iya. Kalau repair-nya, kita menggunakan kapal khusus, Mas Harto. Punya pemerintah Indonesia. Eee, jadi Palaparing ini dibangun atas, konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oh, oke. Jadi pemerintah menjadi salah satu, pihak, kemudian pihak lainnya adalah pelaku usaha Ya. yang membangun, jadi swasta. Nah, fasilitas repair, fasilitas operation itu dimiliki oleh, BUP atau Badan Usaha Pelaksana namanya. Nah, jadi kalau ada case kabel putus tadi Mas Ya. Harto, itu biasanya, survei kecil dulu oleh kapal dan juga ada, penyelam Mhm. untuk melihat situasi, putusnya seperti apa. Mmm. Nah, repair-nya sendiri itu harus pakai kapal khusus. Jadi kapal itu, jumlahnya nggak banyak, mungkin hanya beberapa satuan di Indonesia, kemudian nanti dikirim ke titik, koordinat yang putus, lalu kabelnya itu diangkat dulu ke atas kapal, Mhm. kemudian diperbaiki di atas kapal. Setelah Mmm. disambung lagi, dikasih proteksi, kemudian ditaruh lagi di bawah laut. Ini kayak kalau di rumah kabel putus dikasih isolasi gitu aja ya? Ah, seperti itu, Mas. Sebenarnya Iya, begitu? iya, Wow. Iya, iya. iya. Itu kita bicara kedalaman? Kalau dia kedalamannya lebih dari 30 meter sampai 50 meter, itu biasanya di-lay saja, Mmm. tidak diburit ya. Tapi Ya. kalau dia dangkal, maka itu harus ditanam, diburit. Oleh karena itu makanya, koordinasi dengan, teman-teman kementerian lembaga yang mengurusi tata ruang laut, lingkungan hidup, itu menjadi sangat vital. Karena Ya. jangan sampai proses, konstruksinya ini merusak biota laut atau Ya. mengganggu kehidupan dari biota laut. Kalau kaitannya sama satelit yang di luar angkasa tuh berarti apa? Jadi ini metode, koneksi yang berbeda dengan, palaparing atau fiber optik ya. Jadi kalau fiber optik tadi yang kita bicarakan itu, eee, jaringan backbone yang paling ideal. Mhm. Paling ideal itu fiber optik. Tapi kalau fiber optik dengan segala effort-nya itu sulit untuk digelar, untuk mencapai layanan di satu titik,
maka kita bisa gunakan teknologi satelit. Mhm. Satelit itu tidak perlu membangun jaringan di darat, tapi cukup menggunakan satelit yang dikirim ke angkasa. Ya. Lalu membangun 2 titik koneksi untuk menghubungkan satu dengan lainnya. Nah, kelebihannya satelit ini lebih cepat dideploy. Kedua, bisa jadi lebih murah dari sisi investasinya, tapi lebih mahal dari sisi operasionalnya, ini kekurangannya. Operasionalnya mahal, jadi cost per meganya itu bisa jauh lebih mahal dibanding dengan menggunakan fiber optik tadi. Ya. Kemudian yang keempat, dia rentan kepada cuaca. Kayak itu ya, ada beberapa provider layanan video atau satelit yang kalau lagi hujan gitu. Nah Ya, itu salah satunya seperti itu. betul, betul. Jadi iklan itu benar. Dulu kan ada kayak Mbah Dukun itu ya, biar nggak hujan gitu. Nah itu cuaca tuh sangat faktor yang menentukan buat satelit. Jadi memang yang benar harus punya atas bawah ya berarti ya? Paling ideal kejarnya di bawah, Paling tapi ideal ya in di the bawah. meantime kalau memang kita perlu cepat, kita harus pakai satelit. Tapi dengan segala kekurangannya tadi, bandwidth-nya terbatas, Ya, harganya juga ya. mahal. Bagaimana dengan kayak isu-isu atau teriakan-teriakan dari teman-teman di daerah-daerah terpencil katakanlah seperti Maros gitu ya, yang kepingin banget punya jaringan gitu. Tapi kemudian nggak ada provider yang mau masuk. Terus kemudian harus menunggu pemerintah masuk. Nah, biasanya ada schedule kah atau sudah ada perencanaan kah misalnya Hmm. kami akan masuk di tanggal sekian atau bulan sekian, tahun sekian sehingga ekspektasi itu bisa juga dikelola ya? Benar bahwa tidak seluruh wilayah itu siap dengan layanan telekomunikasi. Meskipun jarak yang tidak terlalu jauh dari desa tersebut, itu sudah ada layanan. Katakanlah mungkin 3 kilometer lagi, 2 kilometer lagi. Tapi lagi-lagi ini masalah visibility terhadap komersial. Karena penyelenggara telekomunikasi itu adalah BUMN dan swasta, maka mereka pasti berhitung terhadap komersial aspek Betul, ya. betul. Nah, dalam hal ini kami di Bakti Kementerian Kominfo, kami bukan penyelenggara Mas Harto, Betul. sehingga kami tidak bisa Tidak bisa dan tidak boleh berarti? tidak boleh menyelenggarakan. Ya. Jadi layanan-layanan yang kami sediakan ini adalah tentunya layanan yang dikerjasamakan dengan para penyelenggara tadi. Jadi kalau tadi ada permintaan masuk ke dalam kategori daerah 3T tadi, kami biasanya berdiskusi dengan penyelenggara yang terdekat dengan titik itu. Kemudian stimulus apa yang perlu kami berikan agar penyelenggara itu mau menyediakan layanan Ini sampai ke titik desa. kayak temen aja, tolong masuk dong. Iya. Lu bisa kasih apa ya? Ntar lah kita atur deh gitu. Iya, Gitu ya friendly speaking seperti itu Mas. Kalau makanya kami ini punya banyak fleksibilitas sebenarnya. Betul. Jadi dengan segala resources yang kami punya di Bakti, itu kami kepingin jadi stimulus buat mereka, buat penyelenggara agar yang tadi contohnya di daerah 3T yang belum punya koneksi internet, mereka bisa masuk ke sana. Ya. Tentunya dengan segala kondisi ya, kelebihan dan kekurangan yang ada. Kalau kita bicara coverage sebenarnya sudah 100% ya? Artinya kalau bicara jaringan internet, kalau jaringannya kan memang sudah ada, tapi kalau providernya belum ada kan ya berarti kita bisa bilang ya belum ada provider, artinya ngeblank gitu ya kalau sudah sampai di berapa persen kah jaringan komunikasi kita? Ya, berdasarkan data yang kami kumpulkan di Kementerian Kominfo, kita bisa klaim bahwa setidaknya 90% itu sudah memiliki layanan. 90% titik desa. Ya. Kemudian sisanya lagi itu sedang diupayakan Mas Harto. Mudah-mudahan tahun 2023 kita bisa klaim bahwa setiap desa secara administrasi tercatat itu sudah memiliki titik layanan. Meskipun keterbatasannya ada, misalnya desa itu kan luas ya, terutama di katakanlah di Papua. Mungkin tidak seluruh wilayah administrasi desanya itu tercover layanan, tapi setidaknya ada satu titik di desa itu yang bisa mendapatkan layanan. Contoh kalau BTS ya setidaknya ada satu tower di sana dibangun dengan radius 1-2 kilometer. Ya. Jadi kalau masyarakat mau komunikasi bisa datang ke titik tersebut. Ya. Gara-gara itu tower itu saya jadi ingat ini Mas Odi. Lawakan yang nggak ada signal nih ke pakai panci dan segala macam. Secara teknis bener nggak sih? Nggak Enggak Mas. bisa ya.
Taruh di panci, ditutup, atau dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi mungkin. Mungkin. Kalau lebih tinggi mungkin. Ya, Biasanya sinyal itu splaterannya kan random ya. ya, Kalau dia beruntung ada satu pohon yang tempat splateran itu dia naik situ dapat sinyal tuh. Makanya ya. banyak berkembang pohon sinyal biasanya kalau di daerah itu. Kami ini tidak selalu membangun infrastruktur fisik tadi, kabel optik, satelit, BTS, akses internet, tapi juga kami melihat pentingnya kita sentuh digital ekosistem melalui gerakan-gerakan literasi digital. Tidak hanya melihat fasilitas infrastruktur itu dari sisi hiburan sosial media saja yang Betul. sangat populer. Harusnya kalau dipahami itu, wah kita nggak akan kehabisan konten ya. Karena dulu tuh sempat ada hal-hal yang misalnya katakanlah orang selalu berpikir asal kita udah punya stasiun, udah ada TV-nya, udah ada radionya, selesai udah. Padahal itu baru langkah pertama tadi. Iya, Sisanya ya harus ngisi kan. Betul. Mas Odi sebagai pribadi juga pasti sudah melihat keliling gitu dalam konteks persatuan dan kesatuan itu. Apa yang menarik dari perjalanan-perjalanan itu, catatan-catatan itu yang kemudian ya pertama tentu nggak mudah, tapi kedua apa yang ditemukan dari proses itu? Iya, jadi kalau dari pengalaman pribadi dulu ya, kami banyak mengunjungi daerah-daerah yang tidak hanya di kota tapi sampai ke desa, Mas Arto. Nah di situ saya melihat bahwa Indonesia itu indah ya. Artinya dari landscape gunung, dari landscape laut, kemudian dari landscape lereng, lembah, danau, hutan. Ya. Itu saya kan sering suka traveling ya. Jadi saya lihat Indonesia itu kalau dieksplor nggak ada habisnya. Jadi dengan kekayaan Indonesia, kekayaan alam ya, yang sebanyak itu, maka itu harus dijaga. Jangan sampai beberapa tahun yang lalu kasus pulau-pulau eksotis Indonesia itu dicaplok. Ya. Jadi kehadiran Palaparing, jaringan sampai ke desa-desa atau jaringan ke kota, kabupaten yang tidak lengser komersial, yang tidak pernah dilihat sebagai punya potensi, disinilah Palaparing itu hadir. Ya. Ini sebagai satu perkat merajut wilayah-wilayah di Indonesia yang dianggap tidak lengser komersial, terdepan, tertinggal, terluar. Ini kan harus dijaga keamanannya. Sehingga saya melihat Palaparing ini satu fasilitas untuk merekatkan wilayah seluruh Indonesia sehingga tetap utuh dan bahkan ini menjadi beranda terdepan yang harus ditingkatkan terus. Ya, jadi kalau kita mau ngomong ya, ini bukan soal infrastruktur, Bung. Ini soal menjaga kesatuan dan wilayah, kedaulatan Republik Indonesia. Iya, kira-kira gitu ya. Betul. Ya, oke. Mas Odi terima kasih sudah hadir berbagi. Ngomongin jaringan ternyata ya sesuatu yang sangat strategik, tapi juga menarik kalau kita bicara kemudian isi kontennya ya. Ini kapan-kapan kita diskusi lagi soal konten-konten seperti apa yang kira-kira dibutuhkan ya. Baik, itu saja bincang-bincang kita. Banyak hal yang masih belum tergali, tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus membangun Indonesia dan melihat Indonesia menjadi semakin baik. Sampai kita bertemu lagi di episode berikutnya. Hidupkan cinta Indonesia.